Sangihe, permata di ujung perbatasan utara Indonesia dan Filipina. Kepulauan Sangihe terdiri dari gugusan pulau-pulau yang berjumlah 105 pulau. 79 pulau tidak berpenghuni dan 26 pulau berpenghuni. Maka tidak heran jika Sangihe merupakan surga alam yang tersembunyi di atas bibir Samudra Pasifik. Menyimpan begitu banyak kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Mulai dari sektor kelautan dan perikanan, perkebunan dan pertanian, seperti kelapa untuk kopra, cengkih, pala, sayur mayur. Bahkan pada tahun 60-an, Sangihe pernah sukses sebagai penghasil kopra terbesar di wilayah Indonesia Timur. Sehingga untuk meninggalkan jejak bukti sejarah, para pedagang kopra Sangihe berinisiatif untuk mendirikan monumen atau tugu di tengah kota Tahuna, yang dikenal dengan nama Tugu Malahasa. Tidak hanya potensi perkebunan dan pertanian, bagaimana dengan sektor kelautan dan perikanan? Mungkin kita sering mendengar lagu Kolam Susu dari pentolan grup musik fenomenal tanah air, yakni Koes Plus. Maka interpretasi makna dari lagu tersebut layaknya Sangihe. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sangihe salah satu dari 17.000 lebih pulau di Indonesia yang isi lautnya merupakan gudang berbagai jenis ikan. Baik jenis ikan pelagis maupun demersal. Seperti tuna, kerapu, monfish, blue marine. Di sisi lain mungkin Sangihe bisa dikatakan mengalami ketertinggalan. Dari segi jaringan teknologi informasi, jaringan kerjasama dengan para investor, pendidikan dan layanan kesehatan, serta infrastruktur di setiap gugusan pulau. Namun Sangihe tetaplah Sangihe, yang kaya dengan seisinya. Jika kita hanya mengenal tentang Sangihe, sebatas sumber daya alamnya yang melimpah, rasanya kurang pas. Kalau kita tidak mengetahui sedikit jauh lebih dalam, seperti apa kehidupan masyarakat pesisir Kepulauan Sangihe, yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kebaharian. Masyarakat pesisir Sangihe memiliki rasa tanggung jawab dari generasi ke generasi terhadap budaya kearifan lokal yang diletakkan di pundak anak-anaknya. Respon positif mereka yang begitu spontan dengan lingkungannya, serta rasa keterpanggilan sejak dini untuk terus menumbuh kembangkan tingkat kesadaran akan pentingnya menjaga, melestarikan, dan memperkenalkan warisan budaya bahari Indonesia. Betapa beruntungnya anak-anak pesisir Sangihe yang telah memberikan diri kepada alam dan menyatu dengannya. Pengetahuan apa yang tidak mereka dapati di bangku pendidikan sekolah, alam sudah memberikannya tanpa batas. Termasuk kemampuan pengetahuan masyarakat pesisir dalam membuat perahu atau kapal sebagai alat mata pencarian dan transportasi masyarakat antar pulau atau ke daerah lain. Kemampuan dalam menentukan arah berlayar melalui pergerakan bintang, mengetahui jenis dan sifat arus laut, menentukan wilayah daratan dari letak horizon, mengetahui musim bertelurnya berbagai jenis ikan, serta pasang surut air laut melalui bulan. Aktivitas masyarakat pesisir Sangihe dapat dilihat dari ketangguhan dan semangat mereka mengarungi dan menaklukkan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu terjadi berdasarkan sesuai dengan prinsip orang Sangihe melalui semboyan Somahe Kai Kehage. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin gigih kita menghadapi tantangan sambil memohon kekuatan dari Tuhan. Namun tunggu dulu, semua itu seakan lenyap dengan sia-sia ketika hal ini harus terjadi. Akhir-akhir ini, nama Sangihe muncul ke permukaan publik terkait persoalan tambang emas di Sangihe. Hampir semua mata dan telinga tertuju ke Sangihe. Bahkan panasnya nama Sangihe tidak hanya menjadi perhatian bagi Indonesia, tetapi telah menyita perhatian dunia internasional akibat isu pertambangan emas dan juga meninggalnya Wakil Bupati, almarhum Helmut Hontong, tak lama sesudah ia menyatakan sikap tegas untuk menolak kehadiran PT Tambang Emas Sangihe lewat surat pribadi yang dikirim langsung ke pihak Kementerian ESDM.
Perusahaan tambang Mas Sangihe. Kronologis kontrak karya tambang Mas Sangihe. Pada tahun 2009, pengaktifan kembali kontrak karya tanggal 31 Agustus 2009. Kronologis kontrak karya berlangsung selama 9 tahun, sejak 2009 sampai dengan tahun 2021, yang menyatakan SK Menteri ESDM tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan OPKK PT TMS. PT Tambang Mas Sangihe adalah pemegang kontrak karya generasi ke-6 dengan pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden tanggal 17 Maret 1997. Kontrak karya tersebut kemudian diamandemen pada tanggal 23 Desember 2015. Jadi ini izin kami nih sekarang bukan KK lagi tapi udah perizinan nih. Izin usaha produksi. Izin itu ini beda dengan KK. KK waktu itu kalau kami macam-macam kami masih bisa selamat karena ini kedudukan kami setara undang-undang. Karena kami ditandatangani oleh Presiden dan juga DPR pusat. Kan setara undang-undang. Jadi kalau kami macam-macam ya kami sesuai dengan, tapi sekarang ini rejimnya perizinan. Ketika amandemen 2015 kami jadi izin, itu perizinan ini ya itu ada berapa syarat-syaratnya. Jadi perizinan ini juga nggak suka-suka juga sih, ada syarat-syaratnya. Syarat tekniknya apa, syarat keuangannya apa, syarat lingkungan apa, termasuk syarat sosialnya. Kalau ada syarat sosial yang tidak terpenuhi, kami punya sistem scoring system. Ketika ini tidak jalan, ESDM dengan scoring sistem ini itu akan bisa menghentikan izin kami. Jadi nggak muluk-muluk Anda demo-demo ke Jakarta minta kami. Tapi kalau izin ini tidak dipenuhi, salah satu ini tidak dipenuhi selama kami beroperasi, ESDM itu bisa langsung menghentikan kami, bisa langsung membukukan kami. Misalnya secara tenaga kerjaan, secara lingkungan, secara ini termasuk sosiologi. Bagaimana relevansi antara izin ini dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014? Dan kalian bertanya kepada mereka, apakah PT Tambang Mas Sangihe ketika dikeluarkan izinnya oleh Kementerian SDM itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Nah, kami menemukan informasi di sana dinyatakan bahwa sama sekali Kementerian Kelautan tidak dilibatkan dalam proses perizinan dari PT Tambang Mas Sangihe. Dengan kata lain, PT Tambang Mas Sangihe ini mereka mendapatkan izin untuk mengeksploitasi Sangihe itu tanpa izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau kecil yang merupakan inisiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu merupakan undang-undang yang melindungi semua pulau-pulau kecil termasuk Sangihe yang ada di dalamnya. Sementara kita tahu bahwa batasan dari atau definisi dari pulau kecil adalah pulau dengan besaran lebih atau kurang dari 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Nah, Sangihe tidak mencapai setengah dari batasan itu, sehingga Sangihe sama sekali tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan. Karena dalam undang-undang itu secara jelas di pasal 35 huruf K itu dinyatakan bahwa dilarang melakukan pertambangan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, kemudian sosial budaya dapat mengakibatkan kerugian. Jadi jelas sekali bahwa Sangihe itu sama sekali tidak boleh ditambang. Itu jelas. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM tanggal 6 November 2017, PT TMS telah mendapatkan persetujuan perpanjangan tahap studi kelayakan sampai tanggal 25 September 2018. Pada 5 Juni 2018, PT TMS mendapatkan persetujuan pencuitan wilayah kontrak karya berdasarkan keputusan Menteri ESDM. Adapun wilayah PT TMS setelah dilakukan pencuitan terakhir adalah 42.000 hektar yang berlokasi di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pertambangan itu tidak seperti mungkin di perkebunan ya. Kalau kami
Kalau kami punya konsesi 42.000 hektar, bukan berarti kami akan habiskan 42.000 hektar itu. Kami dibatasi oleh undang-undang juga, peraturan. Pertama adalah undang-undang tata ruang, kemudian undang-undang sosio dan teknik tambang juga. Artinya, kalau ditemukan mineral, itu dilihat apa tekniknya dan nilai ekonomisnya itu. Dan sosialnya dan lingkungan itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kami tidak diizin. Ya, kemudian itulah mengapa di pertambangan ada proses namanya studi kelayakan, di dalamnya ada eksplorasi. Kami eksplorasi itu mencari titik-titik dan model pertambangan yang secara ekonomi dan juga secara lingkungan bisa kami tambang. Jadi tidak hanya gali, kemudian bongkar, kemudian nggak ditutup lagi, kemudian tinggal begitu saja kalau tidak ada tambang, tidak. Makanya itulah kami menentukan cadangan, kami menentukan cadangan tak indikasi dan sebagainya itu dari proses studi kelayakan. Harus ada izin dari kementerian terkait yang membawahi pulau-pulau kecil, dan itu sudah diuji oleh teman-teman Sangihe yang datang di Jakarta pada bulan April, mendatangi kantor Kementerian KKP, nanya apakah Anda ngasih izin ke Kementerian SDM. Mereka jawab enggak. Nah, kalau mereka jawab enggak, terus kenapa tuh ke Kementerian SDM tetap mengeluarkan? Nah, itu jadi satu di situ udah jelas bahwa ada penyalahgunaan kewenangan oleh Menteri SDM yang mengeluarkan izin untuk PT PMS itu ya, untuk melakukan bisnis ekstraktif di Sangihe. PT TMS mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang pada tanggal 16 September 2019 dari Kepala Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor 4 tahun 2014 tentang RT/RW Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014 sampai 2034, pasal 47 ayat 3 bahwa kawasan peruntukan pertambangan mineral logam di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lalu kemudian terkait dengan perizinan yang lain, ya, untuk memanfaatkan pulau harus ada izin dari KKP, dari kementerian. Kemudian itu harus ada rekomendasi dari bupati sebelumnya. Nah, ini tidak ada. Sangihe pulau kecil, Sangihe tidak boleh ditambang. Itu melawan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Jelas ada pelarangan di sana bahwa siapapun atau pihak manapun tidak boleh melakukan penambangan mineral di pulau kecil karena dampaknya akan sangat vital bagi ekosistem di pulau itu. Jadi kalau kemudian dipaksakan, ini benar-benar melanggar hukum. Apapun yang terjadi, Pulau Sangihe itu harus diselamatkan. Sekarang pulau ini adalah pulau yang sudah kita lihat bersama sangat rawan bencana. Dalam hal ini, kontrak karya dan perizinan PT TMS terbentur dengan Undang-Undang Pulau Kecil. Dianggap sudah bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Luas Kepulauan Sangihe hanya 73.698 hektar atau 700 km persegi yang termasuk dalam kategori pulau kecil. Berarti Sangihe terlindungi lewat undang-undang tersebut sebagai pulau kecil di bawah 2.000 km persegi. Inilah salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat Sangihe memilih untuk menolak keras kehadiran PT TMS untuk beroperasi di Sangihe. Respon masyarakat petani dengan nelayan dengan hadirnya PT TMS marah, spontan marah, kemudian kecewa dengan pemerintah daerah. Kenapa masyarakat petani dengan nelayan ini marah? Karena perusahaan tambang otomatis akan merusak lahan pertanian, kemudian limbahnya akan mencemari laut. Jadi dua-duanya terhimpit
dan pasti akan kehilangan penghasilan. Jika kontrak karya dan izin usaha pertambangan PT TMS sudah menimbulkan banyak tanda tanya, bagaimana dengan AMDAL? Soal AMDAL ini, perusahaan TMS ini sudah melakukan mulai titiknya ada 2017. Ya, 2017 itu dipimpin oleh Profesor Bobi Polii dari Universitas Samratulangi, Sulawesi Utara. Anda bisa bertanya-tanya, ada timnya nanti di situ. Tim kajian AMDAL itu kami mulai setelah kami melakukan studi kelayakan mulai dari 2015. Jadi kajian AMDAL-nya, dan saya ingat betul di dokumentasi kami itu bahwa ketika tim kajian ini mulai beroperasi, mulai bekerja, dia juga menemui beberapa pihak di Sangir sini kabupaten, termasuk Pak Bupati. Mereka punya rapat sendiri dengan Pak Bupati, dengan tim kajian yang lengkap. Ya, ada tim untuk ekonominya, untuk tanamannya, untuk udaranya, bahkan untuk binatang-binatang endemik dan sebagainya. Oke. Jadi kajian ini dimulai 2017, kemudian rapat sidang kajian AMDAL ini dilakukan tahun 2020. Itu sekitar bulan September, dan itu dihadiri oleh semua banyak pihak, termasuk oleh para pemangku kepentingan. Ya, memang ketika itu ada keberatan dari Pak Bupati, Pak Jabes, tentang proses dan prosedur AMDAL-nya, dan Pak Bupati sudah berkirim surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Kemitraan Hidup, dan sudah dijawaban bahwa proses yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi itu sudah benar, jadi bisa dilanjutkan. Dan itu adalah ketika menanggapi proses prosedural dari AMDAL. Sikap pemerintah terhadap hadirnya tambang dari awal, sekali lagi kita dari awal menolak untuk tambang ini, dengan terbuktikan bahwa semenjak saya jadi bupati dari 2017, kemudian berproses Januari 2018, mereka minta untuk proses-proses administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang yang kewenangan kita tentang AMDAL. Di situ kita sudah jelas bahwa kita menolak, karena visi kita di daerah ini, membangun daerah ini, pendekatannya adalah sektor perikanan dan pariwisata. Dua sektor ini yang kita dorong tentu bertentangan dengan pertambangan, sehingga dengan tegas bahwa penolakan itu adalah bukti daripada komitmen kita tentang sukses daripada visi dan misi daerah ini. Nah, ketika proses perjalanannya AMDAL itu keluar, itulah sebenarnya di mana duduk persoalan dia keluar. Sedangkan kita punya kewenangan rekomendasi, tidak didengar itu keluarnya di mana. Jadi hal ini sebenarnya ditelusuri itu siapa yang mengeluarkan itu. Gitu. Dan di situ. Nah, kemudian kita tidak hanya sampai di situ. Kita mempertanyakan kenapa AMDAL-nya keluar tanpa rekomendasi dari Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Itu yang kita pertanyakan. Kita mengeluarkan surat bulan September 2019. Mempertanyakan kenapa keluar AMDAL itu. Berarti kan ada proses yang dilanggar dalam hal ini. Nah, berdasarkan AMDAL itu keluar, entah dari mana ujungnya, keluarlah izin tambang itu. Nah, ketika pemerintah pusat mengeluarkan itu, kita sebagai pemerintah tentu di dalam kewenangan administrasi pemerintah, kita tidak boleh bertentangan. Ini bukan ambigu dan bukan ada keraguan-raguan. Yang kita pikirkan kan bukan hanya soal tambang penyerangan pemerintahan ini. Kita kan berpikir pengelolaan pemerintahan, administrasi, keuangan, kan kita masih sangat bergantung kepada anggaran pemerintah pusat. Nah, kalau kita hanya
melakukan perlawanan terhadap tambang, apa yang kita lakukan dengan pemerintah pusat yang telah mengeluarkan izin itu. Pasti mereka akan melakukan berbagai hal yang membuat kita sendiri dirasakan bahwa kita menentang pemerintah pusat. Apa langkah-langkah pemerintah pusat untuk kita menentang? Pasti ada pemotongan anggaran, pasti ada sanksi administrasi, dan mungkin juga sanksi untuk kita diambil sikap bahwa salah satu pelanggaran pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melanggar undang-undang, dan pelanggaran undang-undang itu adalah tidak taat kepada pemerintah pusat. Jadi banyak hal yang kita harus pikirkan. Tapi yang jelas bahwa kita menolak. Jadi penolakan kita kan sudah dari awal. Ketika saat ini ribut-ribut dengan ada izin keluar, sebenarnya yang harus punya ini adalah semua masyarakat. Pemerintah berpikir secara global, secara menyeluruh, tidak bisa kita berpikir satu aspek saja. Itu yang kita pikirkan. Proses pembuatan AMDAL PT Tambang Mas Sangihe ini tidak sesuai dengan prosedur yang sesuai disyaratkan oleh aturan, oleh undang-undang, karena masyarakat Kampung Bowone tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diajak untuk berdiskusi atau disosialisasikan bahwa kampung mereka itu akan terkena dampak dari pembangunan pabrik yang akan dilakukan ketika perusahaan ini beroperasi. Masyarakat nanti kaget pada saat mereka menerima sosialisasi dari perusahaan ini ketika mensosialisasikan IUP dan izin lingkungan. Ini perbuatan yang tidak betul. Siapapun, mau profesor, mau siapapun yang melakukan membuat kajian-kajian AMDAL ini telah melanggar hukum. Ya, karena masyarakat yang terkena dampak langsung tidak tahu atau tidak dilibatkan di dalam proses-proses ini. Soal kajian AMDAL, jadi ini AMDAL ini misalnya gini, ketika kami studi kelayakan, itu sudah ditentukan untuk wilayah yang kami eksplorasi ini, berapa sih desa terdampaknya. Jadi tidak seluruh kampung di Sangir itu misalnya terdampak. Jadi ketika tahap pertama kami melakukan studi kelayakan, itu sudah kami petakan kira-kira ada 5 desa. Ada Bowone, ada Binebas, dan juga ada Salurang dan sebagainya. Disitulah kami melakukan sosialisasi kepada para penduduk desa agar mereka juga concern bahwa di daerahnya nanti akan hadir TMS yang akan mengolah hasil tambang, hasil mineral, begitu. Bukan cuma kebaikan yang didapatkan oleh masyarakat, tetapi tolong jelaskan apa keburukan yang akan diterima. Sekiranya ini masuk dalam area produksi, maka tempat ini dikemanakan dan masyarakat ini dipindahkan di mana? Terima kasih. Ini mengulangi pertanyaan saya kemarin. 30 tahun lagi, berarti sampai dunia kiamat tidak mau habis DP kontrak karya. Jadi tolong dijawab sekarang, dari tahun berapa sampai tahun berapa DP kontrak karya. Terima kasih. Dan dalam proses tambang ini, Bapak jangan kaget, kami punya luas 42.000 di Sangihe semuanya. Tidak Pak, tidak semua kami tambang Pak. Hanya Tuhan yang bisa nambang searea seluas itu Pak. Jadi dalam proses penambangan itu, kami menamakan ada proses eksplorasi Pak. Seolah menyangkut tentang kehidupan kita. Kitalah yang menentukan masa depan kita, bukan orang lain. Kami ingin penjelasan Pak. Sebab
dalam pemukiman ini ada rumah dan ada harta yang lainnya di dalamnya. Seperti apa kompensasinya? Kan dia yang terjadi hanya seperti 50 juta itu hanya lahan biasa. Ya. Apakah perusahaan bisa misalnya hanya mengkalkulasi satu meng cuma 10.000 ataupun 5.000 seperti 1 meter persegi? Dan tolong ini disampaikan di saat ini, jangan nanti nego-nego. Berikut 300.000. Ada gunanya hari ini 300.000 tidak ada. Tuan tanah di sini terima dengan miliaran. Hanya saya orang miskin berusaha. Kalau mungkin bapak-bapak kan tidak pernah tinggal di rumah kecil. Kamilah yang tidak pernah tinggal di rumah besar, ya. Dari pro kontra, ada yang menolak, ada yang menerima, berarti kan. Iya. Jadi yang menolak berusaha mati-matian mau tolak. Tetapi bagaimana bisa? Kan di sana diapakan itu kan harus bersatu supaya itu volume kekuatan itu kuat di desa. Kan tidak ada yang masuk kalau semuanya masyarakat itu menolak. Tetapi karena mungkin tergiur dengan uang itulah terjadi sampai hari ini. Tetap seperti itu. Saya sampai hampir meneteskan air mata kalau saya ingat anak cucu saya harus dikemanakan. Saya memang berat, walaupun saya tadi sakit hati itu, meluapkan hati saya itu sakit waktu mereka ngata-ngatain saya itu sakit. Tapi hati kecil saya berbicara, saya tidak mau. Saya tidak mau dipindahkan sebenarnya dari sini, tidak mau. Itulah hati kecil saya tidak mau. Kami pihak perusahaan ini mabuna sang kirapa ini nyaring kami mau biar dong dengan kami sing kami kuno kami tapi makarahara musang mau biar ini nyaring sarang apa musang mau biar wapa kami ki madiri de pihak perusahaan semua karena tamakal mau biar de subanuan de yaring kami bueng pubiahe kami madiri de yaring de pihak perusahaan de mandai karena tapi makanya nggak mau bias tampak anda yaring misal kirapa batu kami buku empe biaheng arah sini kami sembiasa mau atu botong mau baik le udah beng kami pia mengahisa mengahima ibu baru udah beng pia kapu biah. Kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Kementerian SDM, kepada kementerian-kementerian yang terkait. Dan saya meminta kepada kawan-kawan untuk membagikan sebanyak-banyaknya dan menandatangani petisi tersebut. Kita tolak, kita minta kepada Presiden untuk mencabut izin usaha pertambangan dari PT Tambang Masang. Kami bersepakat bahwa kita deklarasikan sebuah gerakan bernama Save Sangihe Island, disingkat SSI. Nah, di saat itu pun kita kemudian menyatakan komitmen kita untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencabut IUP PT Tambang Masanghe. Di kesempatan itu juga kami kemudian meluncurkan sebuah petisi online kepada Presiden untuk meminta Presiden mencabut IUP PT Tambang Masanghe. Satu tujuan yaitu menolak PT Tambang Masanghe. Alam bisa hidup tanpa manusia. Tapi manusia bisa hidup tanpa alam. Keselamatan pulau ini dan
dan anak cucu kita kepada perusak lingkungan. Semangat saya demi anak cucu saya ini, saya tetap berjuang bersama dengan saudara-saudara adik-adikku yang terkasih. Oke, ini terkait dengan isu-isu anti tambang, anti TMS ya yang dipelopori oleh Chief Sangihe Island. Ya, secara demokrasi, ya itu hak mereka ya. Begini, tambang ini tidak mudah, selalu ada penentangan di mana-mana. Saya pengalaman bertahun-tahun di tambang akan terjadi penentangan di mana-mana. Terus terang aja orang-orang tambang ini termasuk orang-orang yang mungkin bagi orang-orang aktivis, bagi orang lingkungan itu haram jadah ya. Kami ini dianggap sebelah mata, kami perusak lingkungan. Ini terus terang aja ini nggak benar. Banyak ya hasil-hasil tambang yang bisa dipulihkan kembali. Coba cek lagi ke punyanya Newmont, punyanya macam-macam. Itu banyak keberhasilan. Termasuk ketika saya tambang di Kalimantan, coba cek namanya Kendilpul di Kaltim, bahwa kami sudah setelah tambang selesai selama 5-8 tahun, itu dikembalikan ke fungsi semula, bahkan lebih baik. Pertambangan hanya akan meninggalkan kerusakan lingkungan dan juga akan meninggalkan kesengsaraan bagi masyarakat yang ada di sekitar. Siapa yang pernah melihat masyarakat yang ada di lokasi-lokasi pertambangan di hampir seluruh wilayah dunia dan juga di tempat-tempat lain di Indonesia, masyarakat yang menjadi makmur? Itu hanya segelintir orang, hanya sekelompok kecil orang. Mungkin ada pemerintah atau pejabat-pejabat tertentu yang berkepentingan dengan perusahaan. Tetapi secara umum masyarakat pasti akan menderita apabila ada operasi pertambangan di wilayahnya. Pengalaman sudah mengajarkan kepada kita banyak hal. Ya, di Sulawesi Utara kita melihat ada banyak masyarakat yang menderita penyakit, menderita secara ekonomi, lingkungan menjadi rusak pada waktu lalu di 2004 sampai 2012 di PT Newmont. Hari ini kita juga masih melihat. Dikeluarkannya izin usaha pertambangan oleh Menteri SDM untuk kegiatan pertambangan PT TMS dipandang sebagai sebuah ancaman bagi keberlanjutan atau keberlangsungan kehidupan ekosistem yang ada di Kepulauan Sangihe. Terkait pertambangan yang dilakukan di Sangihe dengan dikeluarkannya IUP oleh Menteri SDM, sebenarnya dari pihak pegiat lingkungan khususnya Perkumpulan Sampiri bersama-sama dengan SSI memandang ini sebagai sebuah ancaman terhadap keberlanjutan atau keberlangsungan dari kehidupan ekosistem yang ada di Kepulauan Sangihe, yang di dalam area IUP tersebut mencakup kawasan hutan lindung Sahendar Rumang, di mana di dalam kawasan hutan lindung Sahendar Rumang tersebut ada berbagai jenis satwa, diantaranya adalah satwa-satwa endemik, burung-burung endemik yang menjadi kebanggaan Sangihe, merupakan kekayaan global yang hidup di dalamnya menjadi terancam. Kenapa menjadi terancam? Karena kawasan ini telah menjadi salah satu area di dalam IUP PT TMS yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM yang luasnya 42.000 hektar. Nah, kalau misalnya kita melihat habitat dari satwa endemik ini sebenarnya tidak hanya terdapat di dalam kawasan hutan lindung tersebut, tetapi di seluruh Pulau Sangihe ini ada satwa endemik atau burung endemik. Jadi di antara burung endemik yang dimiliki Pulau Sangihe itu, ada juga burung endemik yang hidup di kebun-kebun masyarakat. Misalnya lungsihe, sarung isi bemburaeng, ada tanah rawo atau burung hantu, itu hidup di
kebun-kebun masyarakat. Jadi dipastikan bahwa di sekitar Bowone, Binebas, Salurang, dan juga di kebun-kebun di daerah selatan itu banyak sekali burung endemik yang tinggal. Nah, karena itu kehadiran PT TMS akan mengancam habitat burung tersebut. Karena apa? Karena akan terjadi pembukaan lahan yang besar dan akan merusak habitat dari burung endemik. Kemudian terkait dengan mangrove dan juga teluk yang ada di sana, di sekitar Binebas, itu juga merupakan habitat dari ekosistem air, ikan, biota-biota laut, kemudian di mangrove itu ada ekosistem mangrove, dan pasti akan terganggu ketika nantinya ada sedimen-sedimen tanah yang akan hanyut ke dalam rawa tersebut melalui aliran sungai. Ini bahwa pertambangan kami bukan seperti di Freeport di Papua yang membuat lubang menganga besar-besaran. Kami sistem tailing dam, ya, dan tidak meninggalkan banyak lubang besar seperti Papua karena memang bijinya berbeda, dan kami tidak bisa juga buka penambangan bawah tanah. Ya, kami open pit, ya terbuka, dan kami tidak memakai sama sekali merkuri. Dan itu dari situ di AMDAL sudah disebutkan. Ya, kedua, ya kami pakai cyanida, bahan kimia, tapi kami tidak besar seperti yang sekarang jadi dari barang bukti kejaksaan itu sangat besar. Kami setahun aja mungkin nggak pakai seperempat dari apa yang jadi barang bukti kejaksaan sisa tahun kemarin, ya. Jadi kami sangat berhati-hati, ya. Ya, kami juga nanti ada peledakan, ya, ada sistem blasting. Tapi blasting ini juga sangat dilakukan sangat hati-hati, dan itu diawasi oleh empat institusi. Pertama dari Inspektur Tambang sendiri, kedua dari BIN, tiga dari Angkatan Darat, Kepolisian. Itu akan mengawasi kami, karena bahan-bahan kami ini bahan-bahan yang tidak mudah. Kita harus izin dengan empat institusi ini untuk memperolehnya, dan untuk berapa besarnya itu sesuai dengan berapa meter yang mau kita blasting, dan blasting ini sangat hati-hati. Ingat kita pernah punya banyak film-film ya tentang demobilisasi, misalnya gedung mau diruntuhkan, mereka pakai blasting sehingga gedung yang akan kita mau rubuhkan itu percis jatuhnya ini, ya itu seperti itulah. Jadi nggak sampai melebar seperti apa kemana-mana. Jadi sistem blasting kita sangat hati-hati, dan itu dilakukan oleh orang-orang bersertifikasi tinggi dan diawasi. Termasuk gudang-gudang hendaknya, ya, bahan beledaknya. Bagaimanapun ini wilayah Mabes Polri nanti ada orang Mabes Polri yang mengawasi kami setiap hari. Kami berapa pakai bahan beledaknya. Jadi kami datangkan berapa peledak, dipakai berapa, sisanya berapa, itu harus dilaporkan. Termasuk detonatornya dan berapa, kamu dapat detonator berapa, dipakai berapa, sisa berapa. Kalau satu hilang, ini kami harus tutup, maksudnya harus menghentikan operasi dulu, diselidiki. Karena satu hilang, satu bahan peledak hilang, satu detonator hilang, itu rasanya nanti akan geger, akan digunakan yang enggak di luar sana. Jadi seperti itu. Jadi pelaporannya ini sangat detail. Nah, itu soal penambangan liar, penambangan rakyat. Kami berharap teman-teman tambang yang digunakan tambang rakyat sekarang, kita nanti bisa bekerja sama bahwa kita mengelola tambang Sangir ini memang sesuai dengan teknis dan juga sesuai lingkungan, dan juga memberikan manfaat kepada Sangir semaksimal mungkin. Biasanya rasio-rasio ini yang kita pakai di awal untuk menentukan
Apakah kita mau masuk tambang terbuka atau menambang secara tambang terbuka, atau kita mau masuk menambang secara tambang bawah tanah. Ada rule of thumb-nya ya di industri, angka yang dianggap itu oke sama go or no go gitu. Ya, sekarang ada yang ada angkanya, tapi saya nggak ingat Pak. Tapi juga ada sekarang tergantung bentuk depositnya. Tergantung bentuk depositnya. Kalau depositnya, saya nggak tahu, mungkin yang di Sangihe kita bilangnya vein atau urat gitu ya. Tahun pertama misalnya baru buat jalan. Oke. Kemudian ini development tahun ke-0, ini tahun pertama. Nah, lubangnya tuh yang ini Pak. Jangan pakai merah, pakai biru. Sebentar. Oke, bagaimana? Nah, ini pitnya, ini lubangnya. Oh ya, dengan itu ya, dengan lereng yang bertangga ya, seperti tangga itu ya. Material yang dari sini itu ke sini dan ke sini. Oke. Sisanya Pak ya. Dipindahkan ke situ jadi. Waste-nya ya, waste-nya. Ini juga ada pit kecil di sini. Itu tahun pertama. Ini tahun kedua, lubangnya makin besar. Oke. Tahun ketiga, lubangnya makin besar, timbunannya makin tinggi. Oke. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, 8, 9. Ini yang jadi tambang untuk 9 tahun. Bagus ini gambar ini. Karena yang punya uang pengennya rate of return-nya sekian. Ya. Nah, jadi ini, akan ada perubahan landscape ya. Iya Pak. Iya, terbentuk lubang, di lain pihak terbentuk bukit. Betul. Betul. Ya. Dan kalau kita nambang emas, tadi kan 1 gram per ton. Ya. Artinya yang kita ambil dari lubangnya 1 ton, kalau kita bicara tonase, yang kita timbun di sana juga 1 ton sebenarnya. Kan ya, betul. Tidak ada artinya gram per ton. Untuk dapat 1 gram ya. Iya. Jadi kalau kita ingin dapat 1 kilo, apa itu 1 kilo 100 gram, 100 ton harus kita timbun. Dahsyat ya. Skalanya itu udah dahsyat. Iya. Kalau Freeport itu menggalinya 300.000 ton per hari. Artinya kalau kita bicara dia 300.000 gram. Ya dia nggak pas 1 lah, 0,8. Ya, kira-kira lah ini untuk gambaran aja. 300.000 gram. Artinya kan 300.000 gram, 300 kilo. Dan gram ke kilo berapa? 1.000 ya? Iya, cuma segitu. Ya kan Pak ya? Yang di Freeport itu saya lihat dia tidak membuat bukit, tapi itu digelontorkan ke lembah yang kosong itu ya? Ya betul. Sudah di dekat bandaranya kan, di dekat Timikanya. Ya. Jadi itu bisa dijadiin bukit. Ya. Bisa juga bukitnya tuh disebar aja gitu. Ya, betul. Ke permukaan rata, itu tergantung lah bagaimana kita mau menempatkan apa. Kalau dilihat beratnya nggak kebayang nih, tapi kalau kita cari volumenya ini kan sekitar 100.000 ton ini per hari yang dibongkar, 100.000 meter kubik per hari yang dibongkar. Ya. Bayangin setahun berapa meter kubik itu gunung habis. Betul Pak.
Kalau ngeliat ton kita nggak kebayang mau sekian ton. Nah, tadinya begini, ini ditambang, tambang. Tadinya gunung malah jadi begini kan Pak, bisa? Iya, itu ingat saya itu. Tadinya di atas, tadinya open ya, tadinya open pit, lalu sekarang menjadi underground kan, yang tahap sekarang kan sudah habis di underground. Kami sangat terbuka dan kami juga meminta Dinas ESDM terbuka untuk koperasi atau masyarakat yang ingin mengajukan izin usaha pertambangan sehingga mereka menjadi legal, jadi legal. Tetap ESDM yang memberikan izin. Nah, soal pertambangan di kami ini yang masih ada. Jadi begini, saya sebenarnya sudah bicara dengan asosiasi. Kami sudah ada asosiasi. Dan kami saling sama-sama menguatkan. Karena bagaimanapun kami ini tadi mencari nafkah ya memang dari tambang. Nah, asosiasi ini juga sudah terbuka agar TMS nanti akan membuat kerjasama dengan para penambang-penambang yang selama ini disebut tambang rakyat, dan kami sangat terbuka untuk kerjasama itu, ya jadi kontraktor kami, jadi penyedia jasa kami, jadi vendor dan sebagainya. Kami sudah terbuka, kami sudah membangun komunikasi dengan asosiasi. Jadi kami senang bahwa ketika kami akan mulai, tidak ada lagi usaha ilegal tambang, tapi ikut dengan TMS yang juga akan memberikan dampak yang mungkin yang mudah-mudahan positif ya. Ingat, jadi kalau di pertambangan yang legal, kami sangat dituntut standar yang sangat tinggi. Oli tumpah saja itu langsung kami bisa dihukum oleh SDM karena akan ada inspektor tambang, ada dinas lingkungan hidup yang akan mengawasi kami bahwa kalau oli itu satu tetes oli tumpah aja mungkin itu akan jadi perkara bagi kami. Itu. Nah, ini juga kami terus terang aja juga begini nih. Selama ini kan terus terang aja kami tutup mata terhadap apa yang sudah terjadi selama ini. Itu ada mangrove yang akan rusak, kemudian terumbu karang yang rusak, dan ini yang juga saya sangka ada yang memakai merkuri juga, itu akan kami rehabilitasi juga ketika kami mulai. Karena itu nanti akan di wilayah kerja kami. Jadi kami akan bagaimanapun di lubang-lubang yang mereka sudah gali, di wilayah-wilayah yang mereka sudah hancurkan, itu akan kami rehabilitasi sejalan dengan nanti kami beroperasi. Ya, kami tidak menyalahkan siapa-siapa, karena memang ini juga kita lihat kondisi lapangan. Ya, bagi kami nggak mau membenturkan sesama pemain tambang. Ya, selama mereka kami bisa bina, kami bisa kerjasama. Kami sudah bicara dengan beberapa pihak soal itu. Ya, kami selaku warga masyarakat, sekalian selaku penambang rakyat di tempat ini yang berada di Kampung Bowone, tentunya kami sangat merasa rugi karena bagi kami masyarakat sebagai penambang rakyat, kami tidak melakukan merkuri. PT TMS pasti akan melakukan merkuri dan melakukan pembonan. Jadi
pasti anak-anak akan mengalami dampaknya nanti. Tambang rakyat kita tetap, tapi dikawal pengelolaannya. Itu yang kita harapkan. Kalau ada capaian itu bagus, tapi tambang rakyat harus kita ikuti aturan. Harus ada WPR. Terus siapa yang mengawal? Siapa yang mengawasi tentang lingkungan? Tentu sudah kewenangan pada pemerintah. Itu yang kita lakukan. Jadi kita selama untuk kepentingan rakyat kita tidak ada masalah. Yang penting bahwa tidak merusak lingkungan untuk bagaimana kita merecovery terhadap galian itu sendiri. Bagaimana kita menimbun tanah lagi atau menanam pohon lagi yang merusak. Itu bisa kita lakukan. Jadi tidak kita harus menolak harus itu. Bagaimana tambang rakyat ini juga menjadi perhatian kita. Kami memang dalam posisi dilematisnya seperti ini. Seluruh persoalan tambang seharusnya itu akan ada konsekuensi lingkungannya, dan seharusnya itu tidak terjadi di kita. Sementara penambang rakyat adalah orang-orang dari masyarakat kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Ada persoalan ekonomi yang terjadi di dalam sana, dan itu sebenarnya itu adalah tanggung jawab dari pemerintah untuk mengelola ini. Kalau kami berseberangan langsung dengan saudara-saudara kami penambang rakyat, maka ini akan terjadi adalah konflik horizontal, akan terjadi bentrok. Nah, karena itu yang diharapkan adalah peran dari pemerintah untuk bisa menangani ini. Apakah tambang rakyat dilegalkan ataukah tidak? Jadi tidak menyerahkannya kepada kami kelompok masyarakat yang sekarang menentang. Soal keberpihakan terhadap lingkungan, kami menyuarakan hal yang sama. Tidak boleh ada kerusakan lingkungan yang boleh diizinkan terjadi. Tetapi sekali lagi untuk persoalan tambang rakyat ini kita perlu menanggapinya secara bijaksana. Kemudian pemerintah harus bertanggung jawab di sana karena para penambang ini adalah rakyat Sangihe sendiri. Mereka harus diberi edukasi. Kemudian kalaupun mereka tidak lagi menambang, maka harus ada konversi lapangan pekerjaan yang harus disediakan bagi mereka sehingga penghidupan saudara-saudara kita ini ke depan itu bisa berjalan kembali, bisa berjalan dengan lancar. Mereka bisa menghidupi anak, istri mereka untuk keseharian mereka, bahkan bisa menyekolahkan mereka dari sisi lapangan pekerjaan yang berbeda yang keluar dari kehidupan atau profesi sebagai penambang. Dan saya berpikir bahwa kalau memang Sangihe ini diproduksi atau kampung kami diproduksi, masyarakatnya dikemanakan. Karena dari pihak perusahaan tidak menjawab, sampai hari ini pun kami masyarakat kebingungan. Kami dilanda kecemasan, ketakutan, dan jika pun kami dipindahkan itu berarti kami akan kehilangan segala-galanya yang ada di kampung kami yang sejak turun-temurun dari nenek moyang kami jalani bersama-sama dengan keluarga, kakak beradik, bahkan semua keluarga yang ada di kampung Bowone. Sehingga saat ini perjuangan kami didukung oleh banyak masyarakat kampung Bowone agar supaya perusahaan ini tidak berproduksi di kampung Bowone. Setelah saya tahu bahwa ada dukungan beberapa masyarakat, kurang lebih 100 lebih masyarakat mendukung kami untuk menolak produksi PT TMS Kapitalaung yang ada di kampung Bowone, seakan-akan dia tidak peduli sama sekali. Sekalipun beberapa masyarakat sudah pernah datang ke rumahnya untuk memohon agar supaya pemerintah atau Kapitalaung yang ada di kampung Bowone itu bersama-sama dengan masyarakat yang ada, yang sudah berjuang dan menolak produksi PT TMS. Karena Kapitalaung ada sampai hari ini bukan siapa-siapa, tetapi kami mengangkat
beliau menjadi orang yang nomor satu di kampung kami untuk membela masyarakat yang ada. Tetapi pada kenyataannya, Bapak Kapitalaun sama sekali tidak mendukung kami. Bahkan beliau menyatakan bahwa Bapak Kapitalaun akan menjadi wasit. Dan di sana saya tidak mengerti wasit seperti apa. Karena setahu saya, kalau menjadi wasit itu di lapangan bola kaki, bukan di tengah-tengah masyarakat yang sementara berjuang mempertahankan tanah airnya sendiri. Sehingga saya berpikir, apakah Kapitalaun bersikap seperti itu ada hubungannya dengan pemerintah yang ada di daerah? Itu adalah rahasia mereka. Mungkinkah mereka harus ditekan dari daerah bahwa mereka tidak boleh membela masyarakat yang sedang berjuang untuk menyelamatkan Pulau Sangihe, khususnya menyelamatkan Kampung Bowone dari kehancuran PT TMS. Saya merasa bahwa menjustifikasi terhadap posisi pemerintah dalam hal ini mungkin karena ketidaktahuan. Tapi ketika sudah tahu bahwa proses ini juga akhirnya memahami sikap pemerintah. Jadi karena sudah terprovokasi dari awal, mungkin kami dari pemerintah juga sosialisasinya kurang, sikap pemerintah akhirnya justifikasi itu jatuh. Tapi ternyata juga masyarakat memahami bahwa kita betul-betul menolak. Jadi saya berharap juga dengan kondisi ini harus orang bersama-sama untuk. Tapi kondisi saat ini sikap saya adalah sikap pemerintah yang kita menjaga. Kondisi yang harus kita lakukan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harmonisasi hubungan kelembagaan ini. Itu yang kita jaga. Tapi dalam konteks untuk Tambang kita jelas. Terkait dengan sikap pimpinan daerah, kami sebagai bagian dari SSI sebenarnya sangat berharap pimpinan daerah terutama Bupati Kepulauan Sangihe itu mengambil peran yang lebih besar dalam menangani persoalan ini. Kami berharap beliaulah yang akan berada di bagian depan untuk memimpin perjuangan ini, menyuarakan suara kita secara keseluruhan kepada pemerintah pusat dengan perannya maupun sesuai wewenang yang diberikan oleh negara kepada beliau. Namun hari ini kami tidak melihat itu. Justru yang kami lihat di awal pemerintah daerah menolak, yang itu kemudian dibuktikan dengan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di tahun 2018 yang menerbitkan rekomendasi bahwa Sangihe sama sekali tidak boleh ditambang. Namun ketika izin ini dikeluarkan oleh Kementerian SDM di tanggal 29 Januari 2021, justru sikap Bupati jadi berubah dan itu mengherankan kita. Alasannya adalah bahwa pemerintah daerah tidak boleh berlawanan dengan keputusan yang sudah diambil oleh pusat. Padahal berkaitan dengan keputusan yang sudah diterbitkan ini, SK ini, itu nyata-nyata adalah sebuah pernyataan dari pemerintah yang hendak mengambil atau mengokupasi daerah kita melalui penerbitan izin ini. Dan pemerintah daerah, terutama Bupati, seharusnya melihat ini sebagai sesuatu yang urgent, yang penting, yang harus segera disuarakan, yang harus segera diperjuangkan. Kami berharap seperti pemimpin daerah yang lain, misalnya Bupati Trenggalek ketika daerah mereka ditetapkan sebagai sebuah daerah tambang, ia kemudian bersuara memimpin rakyatnya untuk menyuarakan bahwa Trenggalek tidak boleh ditambang. Nah, kami berharap itu. Dan jika hari ini belum juga, kami berharap sikap itu di satu saat nanti itu bisa jelas dari pemerintah daerah untuk betul-betul berpihak kepada kepentingan keselamatan rakyat Sangihe. Tanya ke pusat, itu kontrak karya dari tahun 2. Satu kerinduan yang besar bagi kami selaku orang tua yang ada di Kampung Bowone ini, punya kerinduan supaya pemerintah harus memberikan jalan keluar yang terbaik. Sebab kami khawatir ke depan bagaimana, tapi sekarang rupanya pemerintah kalau kami menilai
pemerintah sudah seakan-akan mau kerjasama dengan perusahaan. Memang saya selaku orang tua punya kerinduan supaya anak cucu kami ke depan tidak akan jatuh susah. Kalau memang dengan perusahaan yang ada, belum tentu hidup masyarakat dan anak cucu kami ke depan itu tetap ada dalam suasana sejahtera. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Sangihe adalah nelayan dan petani. Ya. Mereka sangat berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Buktinya di Sangir tidak ada pengemis, tidak ada anak-anak yang hidup di jalan dengan meminta-minta. Semua orang punya rumah, ya. Semua orang punya kerja, punya kehidupan. Nah, kemudian yang kami tahu, yang saya pahami adalah pemerintah juga mengutamakan, ya, di dalam visi misi mereka adalah pembangunan di bidang perikanan dan pertanian. Lalu kemudian ada pariwisata yang bisa dikembangkan. Kemudian ada juga perkebunan. Dan ini yang menjadi sektor andalan dari pulau ini, dari masyarakat yang ada. Nah, ini yang ke depan harus menjadi solusi, harus dipikirkan oleh pemerintah agar sektor-sektor ini yang dimajukan. Tidak ada kerja lain di perusahaan Kananda. Nah, kurang berkebun. Kalau habisnya kelapa, so berkebun. Batana ubika, tangan apa semua, cengkika, palaka, ada sekarang ya, hasil ada kebun. Kalau dari ukur dari perusahaan, kitanya tidak mau kasih. Karena kan kita pihak ada DP sertifikat, semua ada. Waktu orang datang kong perusahaan ini datang, kitanya tidak ada. Kan di Manado, mama itu sendiri di rumah. Nanti kita datang kemari, kita kaget. Mertua bilang dari ukur, ini kintal. Nanti kaget ada sosialisasi sana. Bukan pertemuan masyarakat yang ini. Kalau ada pertemuan masyarakat di kantor desa, lain DP bicara tuh. Jadi kasih tahu, ini kan kita undang masyarakat, ada perusahaan masuk. Apakah masyarakat senang atau tidak senang? Orang bilang ancam-ancam mau pindah. Masyarakat mau pindah di mana? Cuma umpamanya kita mau pindah di Manado, keluarga sana mau pindah di Talau, keluarga sana mau pindah di Tagulandang, keluarga sana mau pindah di Siau. Jadi hilang nama kampung Bobone. Kalau yang ada masyarakat, ada kampung pemerintah. Bukan perusahaan yang pilih kamu, masyarakat. Kenapa sekarang kamu belakangi ini masyarakat? Jadi kita pemakit kan kasih ini dong, bangunan kasih habis, saya kan mantap ini kampung Bobone. Coba pakai politik membangun. Yang ini kan politik manusia. Ya pegang masalah perusahaan ini kan manusia. Jadi kita mau pegang dulu ini masyarakat supaya kan kampung Bobone kan menjadi mantap bangunan. Nah, waktu kita hukum mayor, sekolahnya masuk, airnya masuk, jalannya masuk. Nanti ini kan kenangan manis buat masyarakat yang kampung. Saya tidak memilih pertambangan karena pertambangan itu akan hilang, akan lenyap. Sebab tambang berbicara harta dunia. Tapi kalau pertanian itu
sampai kekal tetap dinikmati dan diterima oleh para petani. Harus dipelihara, harus dilestarikan, harus dijaga tanpa harus diambil oleh orang lain. Sebab dari lingkungan itu pula lah menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat untuk diam di dalamnya, sekaligus lingkungan itu menjadi sumber rezeki bagi masyarakat. Nah, selama ini dengan semua tanaman yang ada di sekitar atau di lingkungan, termasuk di lokasi yang sekarang menjadi lokasi penambangan PT Tambang Mas Sangihe itu, sesungguhnya telah menghidupi rakyat ini dari semula. Dan benar apa yang dikatakan oleh Yul tadi, bahwa dengan hasil yang didapat dari lingkungan itu, tak pernah orang Sangihe mati karena kelaparan. Dipelihara oleh Ingenggon Narangi Duatan Saruang, sehingga semuanya dapat menikmati kehidupan ini dalam damai dan sejahtera, dalam Karangsema. Karena itu alam harus dipelihara. Sebab kalau alam tidak dipelihara, maka hukum adat mengatakan alam akan marah kepada manusia. Alam akan memberontak kepada orang-orang yang ada di sekitarnya karena tidak memelihara dan melestarikan. Maka datanglah bencana malapetaka. Ini yang harus kita waspadai. Karena itu Badan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe sesungguhnya dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di daerah Kepulauan Sangihe, daerah yang kecil. Tetapi kita syukuri karena Ingenggon Narangi Duatan Saruang menganugerahkan kekayaan yang ada di dalamnya. Tetapi kekayaan ini jangan diambil untuk dinikmati hanya oleh sepihak. Karena itu jangan sampai alam ini memberontak, jangan sampai alam ini akan mengancam kehidupan manusia. Maka mari kita pelihara bersama seluruh rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, supaya dia tetap nyaman ditempati oleh masyarakat. Kita jaga agar tidak ada bencana yang datang, sebab dalam setiap ritual-ritual acara akbar daerah ini, maka di sana ada salah satu butir kegiatan menahulanding. Menahulanding di sini mau menyampaikan doa kepada Sang Ilahi. Jadi menahulanding bukan hanya untuk pemerintah dan rakyat, tetapi juga menahulanding Banua. Menahulanding Banua supaya daerah kita, wilayah kita, tempat kita termasuk lahan yang ada, beberapa kecamatan yang tadi sudah disampaikan, supaya tidak diancam atau terancam oleh bencana yang akan terjadi dan akan membawa dampak serta korban-korban jiwa. Tentu apa yang kita lakukan sore ini bukan hanya untuk kepentingan sesaat sekarang, tetapi termasuk kepentingan anak cucu ke depan. Oleh karena itu, dalam komitmen kita bersama dalam deklarasi ini, Badan Adat atas nama seluruh masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Sangihe menolak PT Tambang Mas Sangihe. Sekali lagi menolak PT Tambang Mas Sangihe. Sebab sesungguhnya apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk memelihara dan sekaligus untuk menjaga keutuhan daerah ini. Daerah yang hanya kecil lalu akan dibongkar, sebab kalau wilayah ada sekian kecamatan, maka berarti katakan separuh daerah ini akan dirusak oleh tambang ini. Karena itu dalam komitmen kita sore ini, dan tentu kegiatan kita tidak berakhir di sini. Kita terus berjuang sehingga Badan Adat pun nanti akan menindaklanjuti semacam surat rekomendasi untuk dilampirkan kepada dilampirkan untuk dikirim kepada Bapak Presiden dalam rangka untuk penguatan secara hukum bahwa daerah ini juga. Jadi kami secara tertulis setelah deklarasi ini akan membuat itu, kemudian diserahkan kepada teman-teman yang lain, sehingga ini pun akan bermanfaat. Dan kita berdoa bersama, semoga Ingenggon Narangi Duatan Saruang akan menolong upaya kita. Sebab saya percaya tidak ada jalan tertutup dan ditutup dalam rangka untuk memperjuangkan kebenaran. Amin. Mantap. Dan saya percaya
bahwa dalam rangka untuk mempertahankan nasib banyak orang, maka pasti kita akan ada derita, ada sengsara. Tetapi yakinlah, sengsara kita pasti suatu saat akan membawa nikmat. Dan nikmatnya bukan hanya kita rasakan sekarang, tetapi anak cucu kita ke depan di daerah ini pun akan menikmati kenikmatan. Karena itu, kami selaku orang tua dari pengurus Badan Adat Kabupaten Sangihe Telaga, saya selaku ketua Orlen Ambui, sungguhnya menolak dengan keras PT Tambang Emas Sangihe ini, dan kita percaya ini kegiatan sore ini kita gaungkan terus menerus tanpa hentinya dimanapun, dan semua pihak diharapkan untuk dapat bersama menopang apa yang kita lakukan sore ini. Baik lembaga agama pun pemerintah kampung, teman-teman petua-petua adat, sesepuh-sesepuh adat di kampung-kampung, di kecamatan, semua kiranya sepakat untuk menolak ini. Karena apa yang dilakukan adalah dalam rangka untuk kelestarian daerah tercinta ini. Apa kita cinta daerah ini? Cinta! Karena itu, mari kita pertahankan dan kita tolak dengan tegas PT Tambang Emas Sangihe untuk masuk di daerah ini. Tuhan pasti akan menolong kita. Terima kasih. Sarang papan beku, hidup tumpah garua segarung gaungku, manimpi ada de dalam limembong bantu ge, tak kere soang Sangihe maning kurang damene, soal kinari adianku Sangihe, soal kinari adianku Sangihe, ene naungku aku tetandungan, soal kinari adianku Sangihe dikekendaga sarang papateku dengan suara lagi. Hidup tumpah garua sedarung naungku, manimpi ada de dalam limembong bantu ge, tak kere soal Sangihe mani kurang damene, soal kinari adianku Sangihe, soal kinari adianku Sangihe, ene naungku aku tetandungan, soal kinari adianku. Kita cinta Sangihe dan kita tidak akan lepaskan tanah kita kepada orang-orang yang hendak datang merampas dan merusak tanah kita. Sepakat? Jangan ada yang berkhianat. Siapa yang berkhianat dari sekarang keluar dari Sangihe. Jika ada orang Sangihe yang berkhianat, tetapkan dia, tunjuk matanya, minta dia keluar dari tanah Sangihe. Kalau ada orang Sangihe yang pro perusahaan, lihat dia, catat namanya, publikasikan, dan minta dia keluar minggat dari tanah ini. Setuju? Terima kasih. Menolak tegas PT Tambang Emas Sangihe sama kain kehaga. Saya, Matias Tentonda, Kapitaun Kampung Pananaru, menolak tegas PT Tambang Emas Sangihe beroperasi di tanah kami karena akan merusak ruang hidup kami. Sama kai kehaga. Saya Kapitaun Kampung Lesabet 1, mewakili masyarakat Lesabet 1, menolak dengan tegas kehadiran PT Tambang Emas Sangihe datang merusak tanah kami. Sange ite kendage mereka. Mewakili organisasi PLK Pemuda Kemis Jemaat Kuma menolak dengan tegas kehadiran PT Tambang Emas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saya Hani Damar,
Ketua MTK Kampung Kuma menolak dengan tegas kehadiran tambang emas Sangihe. Semoga Tuhan Yesus akan menyertai perjuangan kami. Terima kasih. Nama Jak Raymond Tonto. Saya menolak dengan tegas kehadiran dari PT Tambang Emas Sangihe yang masuk di Kabupaten Sangihe. Sudah barang tentu ini akan merusak lahan pertanian, terlebih khusus di Kampung Marmengu. Karena Kampung Marmengu adalah salah satu kampung penghasil pertanian yang terbesar di Kepulauan Sangihe. Sianaeng, tokoh masyarakat Kampung Marmengu, dengan kehadiran PT Tambang Emas Sangihe dan melihat dengan peta yang ada, setelah kami mempelajari dengan luas wilayah yang sangat begitu kecil, di Kabupaten Sangihe hanya 700 sekian hektar kilometer, maka kami masyarakat harus dapat melihat dampak yang ke depannya untuk anak-anak dan cucu kami, sehingga kami yang dituakan untuk Kampung Marmengu mulai sekarang menolak dengan tegas kehadiran PT Tambang Emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk rokok, jabatan Ketua MTK Kampung Marmengu dengan ini menolak PT Tambang Emas Sangihe di Kepulauan Sangihe karena akan berdampak pada perekonomian, sosial, kesehatan, lingkungan, dan seterusnya. Saya, Christian Tapadongko, Kapitaraung Kampung Kuma 1, menolak dengan tegas kehadiran PT Tambang Emas Sangihe beroperasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyertai Kabupaten Kepulauan Sangihe. Daniel Alenang, Kapitaraung Kampung Parahanang, menolak keras kehadiran tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan memberkati. Saya adalah tokoh masyarakat Tamako. Nama saya adalah Yongker Barulele, SPD NPD. Setelah mendengarkan bahwa ada perusahaan asing yang akan datang ke Kabupaten Sangihe ini untuk melaksanakan pertambangan, maka kami selaku tokoh masyarakat berpikir-pikir apa yang akan terjadi ketika hal ini akan jadi, karena besar resikonya ketika pertambangan ini akan datang. Apalagi sampai Sandarumang. Sandarumang itulah pusat air daripada sungai-sungai yang mengalir yang ada di Tamako, baik sampai ke semua dari Sandarumang itu air. Ketika di sana akan dibongkar, manusia hidup dengan apa di Kabupaten Sangihe ini? Apalagi Sandarumang adalah pusat satwa yang telah dipelihara sampai sekarang ini. Ketika dibongkar, mau jadi apa? Berikut, segala pembuatan sagu semua memerlukan air. Pembuatan segala macam semua memerlukan air. Ketika ditambang, maka terjadi banjir, lebih berbahaya. Apalagi di Kecamatan Tamako. Sehingga hal ini perlu dipertimbangkan. Dan kami menolak dengan tegas masyarakat Tamako. Sebab kami juga punya, sekali lagi punya tanah turunan Daduali 3 km lebih besar di Urung Peliang. Apabila kami tahu ada emas, tetapi kami tidak membongkar karena risikonya sangat tinggi. Contoh lainnya saja, terjadi hujan langsung banjir di jalan. Hal ini sangat berbahaya, sekali lagi sangat berbahaya. Ketika penolakan ini tidak akan berhasil, sekali lagi masyarakat akan turun apapun risiko yang akan terjadi. Liu Londo, selaku penjabat Kapitaraung Bungarawang,
Kecamatan Tabukan Tengah dengan tegas menolak kehadiran PT Tambang Emas Sangihe. Kiranya perjuangan kita semua, Tuhan menolong kita. Shalom. Saya Ketua MTK Kampung Kuma 1 Kecamatan Tabukan Tengah dengan ini menyatakan menolak dengan tegas kehadiran PT Tambang Emas Sangihe di wilayah Kabupaten Kulon. Kami mewakili masyarakat Kecamatan Tabukan Tengah menolak dengan tegas kehadiran PT Tambang Emas Sangihe. Semoga Tuhan menyertai kita. Pandar Mateos, Sekretaris Kampung Bongkali, mewakili Kapitalam bersama dengan masyarakat Kampung Bongkali menolak tegas kehadiran PT Tambang Emas Sangihe masuk ke wilayah kami. Kiranya Tuhan memberkati. Saya Stephen Lipolto mewakili seluruh rakyat Kampung Birahi menolak dan tegas kehadiran PT TMS karena berdampak yang tidak baik bagi seluruh lingkungan masyarakat, terutama untuk masa depan anak-anak yang ada di Kampung Birahi. Nama Roni Karman Magawoka, Kapitalam Kampung Kulur 2, dengan ini menyatakan menolak dengan tegas kehadirannya PT Tambang Emas Sangihe yang seakan-akan mengancam keamanan kenyamanan warga masyarakat Kecamatan Tabukan Tengah, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kampung Kulur 2. Saya Jeffer Wolf menolak keras PT Tambang Emas Sangihe beroperasi di Sangihe. Tanpa tambang, Sangihe tidak akan miskin, tidak akan mati kelaparan. Sangihe makati sama kai kehaga. Saya Denny Fras menolak keras tambang emas Sangihe beroperasi di Sangihe. Karena meskipun tanpa tambang, Sangihe tetap bisa mandiri dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan rakyatnya tidak akan mati kelaparan. Sangihe makati, somahe kei kehage. Halo, gue Fauzan Lubis dari CCTV. Gue menolak keras PT Tambang Emas Sangihe yang beroperasi di Sangihe karena tanpa adanya PT Tambang Emas tersebut tidak akan pernah kelaparan dan miskin juga tentunya. Intinya Sangihe makati somahe kai kehage. Saya Farhan Papendang menolak keras PT Tambang Emas Sangihe untuk beroperasi di Sangihe. Tanpa tambang, Sangihe tidak akan miskin dan tidak akan mati kelaparan. Sangihe makati somahe kai kehaga. Hai, saya Dolar Bardox dari Spesialis Tenang dan Bebas menyatakan dengan ini menolak keras beroperasinya PT Tambang Emas Sangihe di Pulau Sangihe. Karena saya yakin dan percaya tanpa tambang rakyat Sangihe tidak akan pernah miskin, apalagi mati kelaparan. Sangihe makati somahe kai kehaga. Lawan. Saya Sky Jacobs menolak PT Tambang Emas Sangihe beroperasi di Sangihe. Tanpa tambang, Sangihe tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah mati kelaparan. Sangihe makati somahe kai kehaga. Saya Antonio Sagilateng menolak keras PT Tambang Sangihe yang beroperasi di Sangihe. Tanpa tambang emas, masyarakat Sangihe tidak akan mati kelaparan dan tidak akan miskin. Oke, terima kasih. Saya menolak keras. Somahe kai kehage. Saya Stefan Ponto. Di peringatan kemerdekaan ini saya menolak keras tambang emas Sangihe karena masyarakat Sangihe pada umumnya tidak menginginkan adanya tambang ini dan mereka mampu menentukan nasib mereka sendiri tanpa intervensi dari asing. Kedua, ekosistem. Hewan endemik akan kehilangan rumah mereka. Berapa banyak lagi yang akan dikorbankan demi uang oleh negeri ini dengan alasan memperbanyak investor? Saya Kembara menolak dengan keras pertambangan emas di Sangihe. Hidup damai tanpa tambang. Lawan. Saya Yeni Mahengkeng selaku Kapitalam Kampung Hesang dengan tegas menolak
PT Tambang Mas Sangihe yang akan beroperasi di Sangihe, karena ini mengancam keselamatan seluruh masyarakat yang ada di Tampungarawo Sangihe Ike Kendage. Kami Sendatang Madrae Tamako menolak PT Tambang Mas Sangihe. Kami masyarakat Sulawesi Selatan menolak tegas PT Tambang Mas Sangihe. Salam keadilan. Berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi masa depan anak cucu Kampung Murone. Jangan senang dengan harta sesaat, jangan senang, tapi kasihan orang anak cucu ke depan. Kalau cuma dibanding yang pembayaran tanah itu 5.000 perak itu tidak ada artinya. Kita rasa kasih kuliah anak, kita pepai tua cuma kerja bangunan Bapak. Tapi kita berusaha sampai kita anak menjadi orang yang punya pemikiran meluas, yang dapat mempertahankan tanah airnya sendiri.